아저씨 오면 Sudah datang? 자신 있게 Percaya diri ya, passing ya, percaya diri passing. 그렇지. 자, 다시. 오케이. 다시. 자꾸 사이드에서 너무 Passing antara ya. 오케이. Hey, kembali lagi dengan gua di channel Ablahem TV, channel kesayangan kita semua, channel yang akan memberikan berita timnas terupdate. Gua sudah merangkum berita-berita timnas terupdate hari ini. Bila penasaran, saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke berita pertamanya. Ada apa? Saksikan. Di berita pertama ada berita yang sangat menggembirakan bahwa timnas Indonesia naik tingkat FIFA menjadi 125 setelah mengalahkan Arab Saudi. Pencapaian Sintayong sangat luar biasa untuk mendongkrak posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Inilah nama-nama pelatih sebelum Sintayong yang telah berjasa mendongkrak posisi FIFA timnas Indonesia. Ada pelatih favorit kalian kah? Tulis di komentar. Pelatih asal Malaysia Ong Kim Sue, pelatih Persis Solo teranyar, memuji supporter Indonesia. Pengalaman saya di Indonesia atau di Malaysia ataupun timnas bermain, supporter Indonesia ini sangatlah fanatik. Kita beralih ke kabar pemain abroad kita. Salah satunya ada Jay Ijes, dipantau Juventus pada saat pertandingan Venezia versus Lecce. Tuttosport melaporkan bahwa seorang pemandu berbakat atau scouting Juventus menyaksikan laga Venezia versus Lecce. Aksi memukau Jay Ijes di laga Italia ternyata dilihat Juventus. Jay Ijes masuk radar Juventus di bulan Januari. Sebagai informasi, Jay Ijes memiliki harga pasaran 2,5 juta euro atau 41,7 miliar. Menurut Transmart, apakah Bang Jay akan masuk radar Juventus pada musim panas ini? Kita lihat saja nanti. Mesilgers berkomentar saat dia membela timnas Indonesia. 2 laga tandang bersama timnas Indonesia begitu istimewa dan saya sangat menikmati. Sangat bangga bisa bermain untuk negara saya sendiri, untuk negara yang hebat. Begitu cintanya Mesilgers terhadap timnas Indonesia dan membela merah putih. Siapa ini yang masih ragu nasionalismenya seorang Mesilgers? Kevin Dix buka suara mengenai rumor Borussia kepindahannya ke Mönchengladbach. Tidak untuk saat ini. Pemain belakang timnas Indonesia Kevin Dix menjawab rumor transfer dirinya dari FC Copenhagen ke Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix menjawab rumor tersebut kepada media asal Denmark, TV2. Tidak, karena saya tidak ingin terlibat dalam hal ini sekarang. Saya fokus pada pertandingan di sini dan Copenhagen karena saya pemain FCK dan saya senang di sini. Jadi saya tidak fokus pada hal itu. Saya bahkan tidak tahu itu bukan untuk saya. Lanjutnya, mungkin musim panas ini, tetapi saya tidak tahu apapun sekarang. Tidak untuk saat ini, tegas Kevin Dix. Dan ini adalah hasil pemain abroad timnas Indonesia yang berlaga di Liga Inggris. Wolverhampton Academy harus bermain imbang dengan Leicester City Academy 1-1. Tetapi yang sangat disayangkan, tiada nama Justin Yubner di line up. Kemanakah Justin Yubner? Ada apa dengan dia? Apakah ini berkaitan dengan Justin Yubner yang akan hengkang secara gratis pada musim depan? Kontraknya di Wolves sisa sampai akhir musim ini. Waduh, kenapa turun performa ya Justin Yubner di klubnya? Sedangkan klub dari Marcelino Ferdinand, Oxford United, harus bermain imbang melawan Millwall. Sedangkan Marcelino Ferdinand tidak ada di line up dan di bangku cadangan dikarenakan Marcelino Ferdinand dipanggil timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF.
Breaking news, Jung Seok Seo atau disebut JJ penerjemah Sintayong mengungkapkan pelatih STY kini tengah menjalani kursus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Waduh, kayaknya Sintayong makin jatuh cinta nih terhadap bangsa Indonesia. Sintayong pun curhat kepada media bahwasanya mental pemain-pemain Indonesia awalnya sangat buruk. Waktu di masa awal, para pemain timnas Indonesia gampang menyerah. Yang lebih kacau itu semisal bertemu dengan lawan lebih kuat seperti Arab Saudi atau ranking 20-30 di atas mereka. Mereka bisa berpikir, ini mah kita nggak akan menang. Sering begini, bahkan menyerah sebelum bertanding. Waduh, ternyata sangat parah sekali ya mental pemain timnas Indonesia saat itu. Sebelum kita lanjut ke kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Amin ya robbal alamin. Breaking news, ternyata Coach Sintayong punya misi terselubung di Piala AFF nanti. Seperti apa yang kita bicarakan dengan Pak Erick Thohir. Jadi Piala AFF ini merupakan turnamen yang lumayan besar, tetapi kita fokus untuk persiapan SEA Games nanti 2025 di Thailand. Pemain-pemain muda ini pun juga berpotensi, jadi bisa dikembangkan ke depannya dan akan membantu untuk masa depan sepak bola Indonesia. Oh, ternyata pemanggilan timnas U22 di Piala AFF untuk persiapan SEA Games. Dengan begitu, STY pun meminta supporter timnas jangan berekspektasi tinggi, yaitu jadi beban saya sebenarnya. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan timnas senior juga, kata Sintayong kepada wartawan. Ini pun timnas U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain, jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, ujarnya menambahkan. Mengingat pemain timnas Indonesia senior sangat susah untuk dilepas oleh klub-klubnya, seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang tidak diizinkan oleh klub-klubnya untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF. Untuk alasannya mungkin kalian pun sudah tahu ya, itu dikarenakan Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Beda halnya dengan pendapat pundit yang satu ini, Akmal Marhali. Kritik skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024 harusnya lebih dominasi pemain senior. Pemain kita memang punya jam terbang yang tinggi, tetapi tidak semuanya pada level senior. Banyak pemain yang belum bermain di level senior. Jadi saya sebutnya ini tim hijau daun, kata Akmal. Harusnya Piala AFF 2024 ini yang main adalah pemain timnas Indonesia level senior yang diselipkan pemain U22. Jadi ada 5 atau 6 pemain U22, tapi yang terjadi sebaliknya, sambung Akmal Marhali. Akmal pun juga menuturkan ada beberapa pemain senior yang bisa dipanggil untuk Piala AFF 2024. Berbekal pengalaman dan kemampuan teknis yang dimiliki, sosok seperti Mark Locke dan Jordi Amat dinilai masih layak dipanggil. Gimana dengan pendapat kalian soal pendapat dari pundit kita ini? Kalau menurut Mimin sih, berarti Akmal Marhali tidak tahu atau tidak paham dengan misi Sintayong membawa timnas U22 di level senior untuk menuju ke SEA Games. STY pun menanggapi soal Rafael Struijk yang tidak bisa bergabung karena tidak diizinkan klubnya. STY pun menuturkan tidak masalah jika Struijk absen karena masih ada Hoki Caraka. Waduh, ini Erling Caraka is back. Semoga jadi starter ya nanti ya, dan bermain apik. Seperti kehilangan gairah, banyak tim di Piala AFF tahun ini tidak menurunkan skuad terbaiknya. Waduh, ada masalah apa ya ini ya? Kabar ini diperkuat dengan timnas Malaysia tidak diperkuat Arif Aiman dan pemain JTDT lainnya. Timnas Thailand tidak diperkuat Canatip dan pemain senior lainnya. Bahkan timnas Singapura nggak diperkuat Fandi bersaudara. Waduh, ini negara-negara besar ASEAN nggak ada yang bisa ngargain Vietnam kah? Yang berlatih jauh-jauh hari demi AFF, sampai-sampai saya di Korea Selatan loh. Walaupun timnas Indonesia menurunkan timnas U22-nya di Piala AFF, Sumarji sebut target utama di Piala AFF 2024 adalah timnas Indonesia masuk final. Waduh, targetnya ketinggian gak ya?
Tapi ya tetap kita harus dukung dan percaya bahwa timnas Indonesia bisa. Latihan fisik semi militer ala Sintayong, pemain muda dilarang manja. Waduh, banyak pemain di skuad timnas U22 ini yang baru dilatih oleh Coach Sintayong kaget dengan pola pelatihan Coach Sintayong. Waduh, semoga aja ya bisa melaluinya. Makanya banyak sekali pemain yang dicoret juga. Ternyata pemain timnas Indonesia yang dipanggil kebanyakan harus mulai dari nol lagi, yaitu tentang passing dasar. Waduh, semoga saja cepat beradaptasi ya. 기다려줘. 오면 Sudah datang? 자신 있게 Percaya diri ya passing ya, percaya diri passing. 그렇지. 자, 다시. 오케이. 다시. 자꾸 사이드에서 너무 Passing antara ya. 오케이. Oke, cukup sekian kabar timnas hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Terima kasih, bye-bye, sampai jumpa.